Shalom, salam sejahtera semuanya. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil, ya. Injil yang saya kabarkan, Injil yang saya wartakan adalah Injil Kerajaan Allah. Allah yang saya wartakan adalah Allahnya Yesus Kristus. Kalau Paulus bilang, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya. Dalam 13 surat Rasul Paulus mengabarkan Allahnya adalah Allahnya Yesus Kristus. Nah, begitu pula saya sebagai seorang pewarta Injil Kerajaan Allah. Allah yang saya kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus. Nah, di beberapa video-video saya yang terdahulu, saya sudah menyampaikan tentang bagaimana Allahnya Yesus Kristus itu. Siapakah Allahnya Yesus Kristus itu? Ya. Dan banyak hal terkait tentang Allahnya Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang Yesus Kristus yang Alkitabiah. Nah, karena teman-teman, Yesus Kristus atau yang dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih, ini telah menjadi perdebatan sepanjang zaman. Siapakah Yesus Kristus sebenarnya? Siapakah Isa Al-Masih sebenarnya? Nah, langsung saja ya, pada kesempatan ini saya sampaikan apa yang ada tertulis di Alkitab tentang siapa Yesus Kristus secara Alkitabiah. Baik teman-teman, saya sajikan ini ya. Dengan segala keterbatasan saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan cukup paham ya. Nah, ini. Yesus yang Alkitabiah. Ya teman-teman. Pertama yang harus dicatat, mengapa ada Yesus yang Alkitabiah? Apakah ada Yesus yang tidak Alkitabiah? Oh, ada banyak. Ya. Teman-teman kita yang beragama Hindu punya cerita tentang Yesus yang berbeda. Teman-teman kita yang beragama Buddha mungkin juga punya kisah tentang Yesus yang lain. Ya, saudara-saudari Muslim punya kisah tentang Isa Al-Masih seperti versinya. Di dalam kekristenan sendiri ada berbagai versi. Ada Yesus yang dianggap sebagai pribadi kedua dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi di dalam kekristenan sendiri pemahaman tentang Yesus itu bermacam-macam. Nah, maka pada kesempatan ini kita membahas Yesus yang Alkitabiah. Apakah Yesus yang Alkitabiah itu adalah seperti yang disampaikan oleh pendeta Dr. Stephen Tong misalkan ya. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal katanya. Atau seperti yang disampaikan oleh Romo Daniel Biantoro, bahwa Yesus adalah logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Ataukah Yesus adalah seorang nabi? Atau apa? Nah, mari kita bahas Yesus yang Alkitabiah. Tapi sebelum masuk ke dalam yang Alkitabiah, kita harus ingat, ini saya tulis note ya. Tertulis di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 4. Saya akan bacakan ya. Teman-teman sambil dibuka Alkitabnya ya. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Ada tertulis demikian. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi di 2 Korintus 11 ayat 4 ini kita diingatkan bahwa akan ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain dan juga Injil yang lain. Yang berbeda dengan Yesus atau Injil atau roh yang diwartakan oleh para rasul. Jadi Yesus yang lain ini adalah Yesus yang berbeda daripada Yesus yang dikabarkan oleh para rasul. Nah, sekarang kita akan lihat Yesus yang dikabarkan oleh para rasul yang tertulis di Alkitab itu seperti apa? Yesus yang dikabarkan para rasul atau Alkitab adalah Yesus yang, nah ini titik 2. Sebelum jadi manusia. Kita bahas ya. Kedatangannya sudah dinubuatkan. Sebelum menjadi manusia, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan.
Dan itu tertulis di dalam kitab Yesaya 63 ayat 9. Dikatakan sebagai malaikat di hadirat Allah atau angel of his presence. Yaitu menunjuk kepada Yesus. Yesus disebut sebagai angel atau malaikat yang ada di hadirat Allah. Yesaya 63 ayat 9. Juga di dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 1. Menunjuk kepada Yesus. Yesus disebut sebagai malaikat perjanjian. Atau malaikat yang dijanjikan itu. Nah, di dalam Amsal 30 ayat 4. Berbicara tentang Allah dan anaknya. Ya, di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Nanti dibaca semua ya ayat-ayatnya ini teman-teman. Saya cepat saja pada kesempatan ini. Nanti teman-teman baca sendiri Alkitabnya. Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Di situ dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, Yesus ada bersamanya sebagai anak kesayangannya. Jadi dikatakan di Yesaya 63 ayat 9 dan Maleaki 3 ayat 1 tadi, malaikat perjanjian itu disebut juga sebagai anak kesayangan Allah. Nah, di Yohanes 1 ayat 14 dan 18 itu dikatakan juga anak yang ada di pangkuan Bapa. Di Yohanes 3 ayat 16 juga ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Jadi sebelum jadi manusia, Yesus itu disebut sebagai anak Allah yang ada di pangkuan Bapa. Atau di dada Bapa, di sebelahnya Bapa. Atau disebut sebagai malaikat yang ada di hadiratnya Allah. Nah, jadi sebelum Yesus jadi manusia, Alkitab mencatat banyak ayatnya, Yesus adalah anaknya Allah. Sons of God. Anaknya Allah. Itu sebelum jadi manusia. Kemudian, saat jadi manusia. Ya tadi di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Nah, anaknya yang dikaruniakan ini saat jadi manusia, kita bisa lihat di Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Itu adalah kisah ketika Yesus dibaptis. Dibuka nanti ayatnya ya. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kisah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus dibaptis, dikatakan dia itu, maka terdengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi menurut Matius 3 ayat 16 sampai 17, Yesus adalah anaknya Allah. Anak yang dikasihi Allah. Itu ketika Yesus dibaptis. Kemudian di Matius 16, ini bisa dibaca mulai ayat 14, 15, 16, 17 juga ya. Di Matius 16 ayat 16 sampai 17, itu adalah kisah ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dikisahkan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah anak manusia itu? Kemudian ada orang yang bilang, oh dia adalah di antara dari para nabi. Oh dia adalah Elia. Oh dia adalah, dan sebagainya ya. Kemudian ketika ditanya Simon Petrus, menurutmu siapa aku? Dan Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu tertulis di ayat 16. Dan kemudian di ayat 17-nya Yesus mengonfirmasi, Simon, berbahagialah engkau, sebab yang menyatakan itu bukan manusia, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi menurut Yesus, menurut Bapa yang di sorga berkata bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, Yesus bertanya di depan murid-muridnya. Nah, itu seperti misalkan di zaman now, Yesus bertanya, hai Pak Pendeta, atau hai saudara-saudariku, menurutmu siapakah anak manusia itu? Atau siapakah Yesus itu?
Pak Pendeta Stephen Tong akan bilang, "Oh Yesus, engkau adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas." Kemudian Pak Bambang Nursena akan berkata, Bambang Nursena, Romo Daniel Biantoro, Ibu Rita Wahyu, engkau adalah Logos yang menjelma menjadi manusia. Dan sebagainya. Banyak pendapat yang lain. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menegaskan, Simon, berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, jadi yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ini yang memproklamasikan adalah Bapa yang di surga. Ya. Tadi di Matius 3, ketika Yesus dibaptis, surga terbuka dan berkata, inilah anakku. Matius 16 ayat 16-17, ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, juga dikatakan, menurut Yesus, Bapa yang memberitahu Simon bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi sama, ya. Yesus adalah anak Allah. Kemudian di Yohanes 20 ayat 31. Nah, ini bagus. Ini harus dibuka sudah dari ayatnya, ya. Di Yohanes 20 ayat 31 itu adalah ayat perikop, ditulis dengan huruf tebal. Maksudnya Injil ini dicatat. Jadi di Yohanes 20 ayat 31 adalah maksudnya Injil Yohanes dicatat. Dan di situ dikatakan, segala yang ditulis di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan oleh imanmu kamu beroleh hidup. Nah, jadi maksud dari Injil Yohanes, mau Yohanes mulai dari pasal 1 sampai semua tulisannya Yohanes itu, maksudnya dicatat adalah supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya, itu ada tertulis di sini. Maksudnya Injil Yohanes dicatat. Jadi kalau hari ini ada orang bilang, oh menurut Injil Yohanes, Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Itu sudah jelas tidak sesuai dengan maksudnya Injil Yohanes dicatat. Atau ada yang bilang, menurut Injil Yohanes, Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Ya, itu juga tidak sesuai dengan maksudnya Injil Yohanes dicatat. Sebab seperti tertulis di Yohanes 20 ayat 31, maksudnya Injil ini dicatat adalah supaya pembaca percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya. Jadi very clear. Jadi siapapun teman-teman mau mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, mencomot ayat di Injil Yohanes. Yohanes 10 ayat 30 lah, Yohanes 20 ayat 28 lah, Yohanes 14 ayat 9 dan sebagainya. Yohanes 1 ayat 1 atau ayat manapun. Itu jelas tidak sesuai dengan maksud daripada penulisan Injil Yohanes. Sebab di Yohanes 20 ayat 31 ketika berbicara tentang maksudnya Injil ini dicatat adalah supaya pembaca percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Anak Allah. Ya. Kemudian juga kita mundur sedikit. Di ayat Yohanes 20 ayat 17. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata kepada Maria Magdalena untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi yang disebut oleh Yesus sebagai Allahku dan Allahmu, oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapakmu. Jadi Yesus anaknya Bapak itu. Artinya, saudara-saudariku, dan ini masih banyak ayat yang lainnya. Saat jadi manusia, Yesus adalah anak Allah. Ayatnya ada banyak banget ini. Dan beberapa contoh ayatnya tadi ini. Ya. Jadi Yesus Kristus yang disampaikan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Yesus sebagai anak Allah, Sons of God, anaknya Allah, bukan Allah anak lo ya, beda. Anaknya Allah, bukan Allah anak. Nah, sekarang kita lihat
sesudah bukan manusia. Jadi tadi kita sudah bahas sebelum jadi manusia. Yesus disebut di Yesaya 63 ayat 9 dan Maleakhi 3 ayat 1 sebagai malaikat perjanjian, malaikat yang ada di hadirat Allah. Di dalam Amsal disebut sebagai anaknya. Ya, di Yohanes 1 ayat 14 dan 18, juga Yohanes 3 ayat 16, Yesus disebut sebagai anak Allah. Kemudian saat jadi manusia, Yesus juga banyak sekali nih ayatnya di Alkitab menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Nah, sekarang kita bahas sesudah bukan jadi manusia. Jadi sesudah di surga, sesudah Yesus bukan manusia lagi, setelah naik ke surga. Tertulis dalam Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Ya, dikatakan bahwa ini ada kisah ketika Stefanus mau dilempari batu, kemudian melihat langit terbuka, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan Stefanus melihat Yesus berada di sebelahnya Allah. Selain Kisah 7 ayat 55 sampai 56 ini, ada juga 13 ayat yang lain mengatakan hal yang sama, bahwa di sorga Yesus ada di sebelahnya Allah. Nah, sekarang kita lihat di Wahyu 1 ayat 6. Ya, kitab Wahyu adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus mendapat wahyu dari Allah, yaitu Bapa. Nah, di Wahyu 1 ayat 6 ini dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ya, kalau kita baca ayat kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Nah, ayat 6-nya dikatakan Allah Bapaknya. Ya. Jadinya yang dimaksud di ayat 6 ini adalah Yesus. Jadi Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Allah Bapaknya Yesus, Yesus anaknya Allah. Tetap. Ya. Yesus sesudah bukan manusia, Yesus tetap sebagai anak Allah. Kemudian Wahyu 2 ayat 27. Ini banyak ayatnya di kitab Wahyu. Di ayat 27 dikatakan, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, kata Yesus. Yesus tetap menyebut Allah sebagai Bapakku. Jadi ketika Yesus di surga, Yesus tetap menyebut Allah sebagai Bapakku. Yesus sebagai anaknya. Posisi Yesus tetap. Sebelum jadi manusia, Yesus anak Allah. Pada saat jadi manusia, Yesus anak Allah. Dan setelah di surga, Yesus tetap anak Allah. Bisa juga lihat di Wahyu 3 ayat 5. Ya, di situ sangat jelas. Yesus mengatakan, di hadapan Bapakku. Ya. Ya, jadi barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku. Itu ketika Yesus sudah bukan manusia atau sudah di surga. Kemudian di Wahyu 3 ayat 12 juga ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Tadi di ayat 5-nya Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku. Sekarang di ayat 12 Yesus menyebut Allah sebagai Allahku. 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 4 kali di Wahyu 3 ayat 12. Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku. 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 Dan namaku yang baru. Jadi Yesus di surga memiliki nama yang baru. Tapi posisi dia tetap sebagai anak Allah. Kemudian di Wahyu 3 ayat 21 juga. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Jadi Yesus di surga tetap memiliki Bapa. Jadi sangat jelas saudara-saudariku. Ya, nanti ini diingat-ingat ayatnya. Yesus ketika sebelum jadi manusia, dia adalah anak Allah. Pada saat jadi manusia, Yesus juga tetap posisinya anaknya Allah. Dan setelah bukan manusia lagi atau sesudah di sorga, Yesus tetap sebagai anaknya Allah.
Itu sebabnya benar yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yaitu sama sebagai apa? Anak Allah. Dari dulu sampai selama-lamanya Yesus tetap anaknya Allah. Jadi Yesus tidak pernah jadi Allah yang maha kuasa. Yesus tetap anaknya Allah. Ini sangat clear saudara-saudariku. Jadi Yesus yang Alkitabiah, ya judulnya tadi, Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang sebagai anaknya Allah. Baik sebelum jadi manusia, pada saat jadi manusia, dan sesudah bukan manusia lagi, Yesus tetap anaknya Allah. Sons of God. Yesus tidak pernah menjadi Allah yang maha kuasa. Kapanpun tidak pernah. Mau sebelum jadi manusia, pada saat jadi manusia, maupun sesudah bukan manusia lagi. Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, itulah Yesus yang dikabarkan oleh Alkitab. Tapi kita ingat tadi, ya, di 2 Korintus 11 ayat 14, ada orang yang mengabarkan Yesus yang lain. Injil yang lain. Yesus yang lain itu Yesus yang seperti apa? Yesus yang tidak Alkitabiah. Misalkan, Yesus yang dikabarkan oleh pendeta-pendeta yang mengajarkan Trinitas. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjadi manusia. Itu Yesus yang lain. Itu Injil yang lain. Roh yang lain. Bukan Yesus yang Alkitabiah. Di Galatia ayat 1, Galatia pasal 1 ayat 8. Itu juga harus dibaca saudara-saudariku. Nanti dibaca sendiri di rumah ya. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9 dibaca semua. Tegas ayatnya mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9 diulangi lagi. Terkutuklah dia. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengabarkan Yesus yang berbeda dengan Yesus yang dikabarkan oleh Alkitab. Alkitab mengabarkan bahwa Yesus sebelum jadi manusia, pada saat jadi manusia, dan setelah di surga, Yesus adalah anaknya Allah. Nah, kalau ada orang yang mengabarkan Yesus yang berbeda, Yesus yang bukan anaknya Allah, tapi Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri, atau Yesus-Yesus yang lain, maka terkutuklah dia. Di mana ayatnya? Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Jadi penting sekali saudara-saudariku. Hari ini banyak sekali orang mengabarkan tentang Yesus. Ada yang menyebut Yesus sebagai manusia yang baik. Ada yang menyebut Yesus sebagai Allah atau pribadi kedua dari Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan sebagainya. Nah, itu semua Yesus-Yesus yang tidak Alkitabiah. Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang jelas tadi. Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang sebelum jadi manusia, dia adalah anak Allah. Yang juga disebut sebagai malaikat yang ada di hadirat Allah dalam Yesaya 63 ayat 9. Saudara, kalau membaca Yesaya 63 ayat 9 ini baca di teks bahasa Inggris ya, atau bahasa aslinya. Atau di bahasa Indonesia tapi yang terjemahan lama. Tertulisnya malaikat di hadirat Allah. Tapi kalau yang di terjemahan baru, ditulisnya bukan duta atau utusan. Ya, itu sudah ngawur terjemahannya. Berubah sekali. Tapi kalau yang di terjemahan lama atau di bahasa Inggris, di King James, dan di bahasa aslinya, bahasa Ibrani, tertulis jelas malaikat di hadirat Allah.
Juga di Maleakhi 3 ayat 1 disebut sebagai malaikat perjanjian atau malaikat yang dijanjikan itu. Nah, malaikat yang dijanjikan itu adalah anaknya Allah. Anak Allah artinya adalah yang taat kepada Allah. Ya, jadi semua orang yang taat kepada Allah itu disebut sebagai anak-anak Allah. Lain kali kita bahas khusus tentang istilah anak Allah yang ada di Alkitab. Nah, Yesus ini adalah anaknya Allah. Baik sebelum jadi manusia, pada saat jadi manusia, maupun sesudah bukan manusia. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi tidak pernah berubah. Dulu Yesus anak Allah. Pada saat jadi manusia, Yesus anak Allah. Sesudah bukan manusia lagi, ketika di surga, Yesus tetap anaknya Allah. Ya, ini sangat jelas, saudara-saudariku. Jadi jika ada Injil, orang mengatakan mengabarkan Injil, mengabarkan jadi pewarta Injil, pemberita Injil, tapi mengabarkan Yesus yang berbeda dari Yesus yang dikabarkan oleh Alkitab, maka itu adalah Yesus yang lain. Dan di Galatia 1 ayat 8-9 kita semua diingatkan, terkutuklah dia. Ya, jadi sangat jelas, saudara-saudariku. Kiranya seperti itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton ataupun membagikan video ini. Seperti biasa, jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Haleluya, sampai jumpa.